Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi pada pertemuan malam hari ini. Pertemuan malam hari ini akan membahas materi dari kitab Maksud. Setelah beberapa hari mempelajari Imriti, sekarang kembali kita mempelajari Maksud. Pada bab fi abniyati fi'lil amril hadir wasmil fa'il wal maf'ul wasighatul mubalaghah. Pasal yang menerangkan tentang cara membuat fiil amar hadir, isim fa'il, maf'ul, dan sigat mubalaghah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bad'ahu dhifyakumran hadiri wa hamzani sukinata lin sayyiri. Cara membuat amar hadir adalah dengan mendatangkan fiil mudhari. Amar hadir itu dimulai dengan mendatangkan fiil mudhari, lalu huruf mudhari'ahnya dibuang. Setelah dibuang, bila huruf yang berada setelah huruf mudhari'ah itu mati, maka harus ditambahkan hamzah wasol. Dan jika huruf setelah mudhari'ah berupa huruf yang berharokat atau hidup, maka harus ditetapkan tanpa adanya hamzah wasol. Nih, sebelum ke ini, bentar, bentar. Ini keliru file. Bentar ya. Sebelum kita mempelajari cara membuat amar hadir, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan perbedaan antara amar hadir, ini sepertinya pernah dijelaskan, dan amar wa. Kalau amar hadir itu berarti yang diperintah adalah lawan bicaranya langsung. Jadi misal Zaid bicara pada Bakar, Zaid langsung memerintahkan kepada Bakar. Itu namanya amar hadir. Jadi amar hadir itu fiil amar yang bermakna perintah terhadap lawan bicara. Ini namanya hadir atau muhot. Ini amar hadir. Yang kedua ada namanya amar ghaib. Kalau amar ghaib itu sama, sama dengan perintah. Cuma yang diperintah itu adalah orang yang dibicarakan. Orang yang dibicarakan. Atau istilahnya itu ghaib. Orang yang ghaib. Contoh, kalau dalam praktek Indonesia, pergilah. Ini namanya amar hadir. Misal ada Zaid bilang pada Amar, kepada Bakar, misal pergilah, makanlah, itu namanya amar hadir. Kalau amar gaib, misal contohnya, harusnya Zaid itu pergi.
Liyadhhabu Zaidin. Ini namanya amar perintah kepada Zaid, tapi ini gak diucapkan pada Zaid, tapi diucapkan pada orang lain. Misal ada Bakar sama Umar sedang bicara, Bakar sama Umar bicara, lalu Abu Bakar bilang, harusnya Zaid itu pergi. Itu namanya amar goib. Ini yang pertama perbedaannya. Kalau amar hadir, itu lafaz yang digunakan memang fiil amar. Misal kum. Kum ini artinya berdirilah. Memang fiil amar, koma yakumu kum. Kalau amar hadir, amar goib, itu yang digunakan adalah fiil mudhari yang kemasukan lam amar. Misal kan awalnya yakumu, yakumu. Kemudian kemasukan lam amar liyakum, li liyakum, liyakum zaidun. Ini contoh dari amar hadir dan amar goib. Bedanya kalau amar hadir itu memang bentuk dari fi'il amar. Kalau amar goib itu adalah fi'il mudhari yang kemasukan lam amar. Ini perbedaan pertama. Ada dua fi'il amar. Ada amar hadir, ada amar goib. Kemudian cara membuat amar hadir, pembahasan hari ini adalah amar hadir. Itu dengan mengambil fi'il mudhari'nya. Misal fi'il mudhari' nasoro, nasoro yansuru ini dari fi'il madi, nasoro yansuru, nasoro yansuru. Makanya dari lafaz ini pertama diambilkan dari fi'il mudhari'. Jadi kita ambil lafaz yansurunya sebagaimana perintahnya. Datangkan fi'il mudhari'. Setelah fi'il mudhari', huruf mudhari'nya dibuang. Yansurunya dibuang. Iyanya dibuang. Jadi setelah iyanya dibuang, maka dilihat kalau huruf pertama mati, bila huruf berada setelah huruf mudhari' mati, maka ditambah hamzah wasol. Berhubung nun ini mati, maka kita tambahkan hamzah wasol. Jadi unsur hamzah wasol, sebagaimana keterangan yang pernah dijelaskan, itu adalah hamzah yang tidak dibaca jika di pertengahan dan dibaca jika di awal. Unsur itu. Untuk cara baca hamzah wasolnya itu nanti menyesuaikan dengan huruf ini, ain fiil mudhari'nya. Karena nasoro yansuru maka dibaca unsur. Kalau domah dibaca domah. Kalau doroba yadribu menjadi idrib dibaca kasroh. Kalau fathah alima ya'lamu dibaca kasroh juga. Ya'lam. Jadi kalau ain fiil mudhari'nya domah, hamzah wasolnya dibaca domah. Kalau kasroh dibaca kasroh. Kalau fathah dibaca kasroh. Ini untuk yang sulasi mujarrad. Kalau yang selain sulasi mujarrad, misal wazan intolako yantoliku. Ini berasal dari fi'il madi. Intolako yantoliku. Intolako yantoliku. Setelah itu yantoliku, iyanya dibuang menjadi intolik. Kemudian dikasih hamzah. Intolako. Untuk yang sulai rubai ke atas, itu hamzah wasalnya itu dibaca kasroh. Intolik.
Dan huruf akhirnya untuk fi'il amar itu disukunkan. Sebagai mengenai keterangan sebelumnya, fi'il amar itu mabni sukun. Kalau saya akhir ada yang mabni dhammah, mabni sukun, membuang huruf illat dan membuang nun. Contoh berikutnya istaghfaro. Istaghfaro yastaghfiru. Maka ketika dijadikan yastaghfiru menjadi istaghfir. Nah, ini maksud yang dimaksud mabni sukun. Dari da'a yad'u, maka dari lafaz yad'u ini dibuang ya-nya, kemudian tambah huruf illat, ud'u diharokati karena ini bentuk fiil mudhari'nya adalah mu'tal waw, maka jazmnya fiil amarnya itu mabni membuang huruf illat menjadi ud'u, bukan dengan sukun. Ini contoh lain wa'ada ya'idu menjadi it. It ini berasal dari fiil madi wa'ada ya'idu. Wa'ada ya'idu. Kemudian lafaz ya'idu huruf mudharanya dibuang karena ini hidup, ainnya hidup, maka nggak usah ada tambahan hamzah wasol dan jelnya disukunkan karena masuk yang sahih akhir. Kalau sahih akhir maka mabni amarnya adalah sukun menggunakan huruf sukun. Koma yakumu, koma yakumu menjadi kum. Ini wawunya nanti dibuang. Ro'a yaro, ro'a yaro. Ini teman-teman biar tahu cara pembuatan dari fil amar. Ro'a yaro. Berarti yaro ini iyanya dibuang jadi ro. Karena ini harokat hidup, maka gak usah tambah hamzah wasol. Kemudian berhubung huruf akhirnya adalah huruf ilat, maka dibuang huruf ilatnya. Ro. Begitu juga contoh wazan yang lain. Karoma yukarimu, karim. Langsung disukunkan. Ya tadorob, tadorob. Itu cara membuat fiil amar. Jadi kalau teman-teman bisa pengen buat fiil amar, tinggal ikuti cara-cara ini. Jadi gak harus lihat pada kamus. Misal contoh, hmm, irtasala yaltasilu. Itu kan artinya mandi. Irtasala yaltasilu. Yaltasilu. Ketika ini mau dijadikan fi'il amar, maka tinggal ambil fi'il mudhari'nya, iyanya dibuang, berhubung huruf pertamanya sukun, maka masukkan hamzah wasol yang dibaca kasroh, dan huruf akhirnya disukunkan karena soal akhir. Jadi iltasil. Ini cara membuat fi'il amar. Kemudian au abkiin muharrakan thummal tazim bina'ahu mitla mudhari'in jazim. Ini sebagaimana keterangan barusan. Adapun akhirnya fi'il amar itu dimabnikan menurut fi'il mudhari'nya ketika jazm. Ada sukun, ini udah berkali-kali ya dijelaskan. Ada sukun kalau sahih akhir, membuang huruf illat kalau mu'tal, membuang nun kalau af'alul khamsah. Doroba yadribu lam yadrib kalau jazm maka fi'il amarnya idrib. Baka yabki, baka yabki.
Ya begini, kalau kemasukan amil jazm, misal kemasukan lam, maka bacanya lam ya beki, membuang huruf ilat. Makanya fi'il amarnya di sini ibeki. Kalau sallu, salluna, yusalluna, maka kalau jazm ini kan dibuang huruf ilat nunnya. Lam yusallu. Maka ketika dijadikan fi'il amar menjadi sallu. Bukan disukunkan, tapi membuang nun. Sebagaimana ketentuan ini. Itu cara membuat fi'il amar. Ada pertanyaan untuk fi'il amar? Silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke fi'il isim fa'il. Kalau isim fi'il amar itu bermakna perintah, isim fa'il itu adalah isim yang bermakna orang yang. Jadi kalau ada fi'il madi doroba memukul, maka isim fa'ilnya adalah doribun. Itu artinya adalah orang yang memukul. Dorob. Jalasa duduk, jalisun orang yang duduk. Itu arti dari isim fa'il. Kafa'ilin bismi fa'ilin kama yuja'u min alima au min azama. Isim fa'il sulasi mujarrad yang fi'ilnya ikut wazan fa'ila, yang muta'addi atau ikut wazan fa'ala, baik muta'addi atau lazim, itu ikut wazan fa'ilun. Jadi ini beberapa kriteria, beberapa ciri lafat-lafat yang ikut wazan dari isim fa'il. Isim fa'il itu ada beberapa wazan. Ada yang berwazan fa'ilun, kemudian ada fa'lun, fa'ilun, kemudian ada fa'lanu, af'alu, dan fa'ilah. Ini isim fa'ilnya. Ketentuannya, isim fi'il, isim fa'il dari fi'il yang ikut wazan fa'ilah, baik fa'ilah yaf'alu atau fa'ilah yaf'ilu, yang muta'adi, khusus yang muta'adi, atau wazan fa'ala, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, baik muta'adi atau lazim, maka isim fa'ilnya fa'ilun. Contohnya, alima, alimun, azama, azimun. Itu yang pertama. Kemudian, yang contohnya jalasa, jalisun, daraba, doribun, syariba, syaribun, tolaba, tolibun. Tolaba mencari, tolibun orang yang mencari. Jadi kalau wazan fa'ala atau fa'ila yang muta'di, ikut isim fa'ilnya ikut wazan fa'ilun. Kemudian yang kedua, sulasi mujarad yang ikut wazan fa'ula, fa'ula yaf'ulu, itu isim fa'ilnya ikut wazan fa'lun atau fa'ilun. Jadi gak ada yang ikut wazan fa'ilun. Kalau fa'ula pasti fa'lun atau fa'ilun. Contohnya dohuma, dohmun, dorofa, dorifun. Jika tidak mengikuti salah satu wazan tersebut, fa'lun dan fa'ilun, maka hukumnya jarang terjadi. Contohnya, tohuro
Ini fi'il madinya tohuro, tapi isim fa'ilnya tohirun. Hasuna ikut wazan hasanun, bukan fa'lun, bukan fa'ilun. Nauma naimun, sajua sujaun, tohuro tohirun, batula abtolu. Ini jarang terjadi, cuma ada. Karena kebanyakan kalau wazan fa'ula itu ikut wazan fa'lun atau fa'ilun. Kemudian ketentuan terakhir, yang ikut wazan fa'ila yang lazim, isim fa'ilnya itu mengikuti salah satu dari tiga wazan. Fa'lanu, af'alu, atau fa'ila. Contohnya atisha, atshanu, hamiro, ahmaru, fariha, farihun. Dan jika tidak mengikuti, maka hukumnya samai. Sama itu jarang. Jadi kalau kita buat tabel ya, kita buat ringkasan di sini biar lebih mudah. Wazan fi'il, isim fa'ilnya. Jadi yang pertama itu kalau wazan apa tadi yang pertama? Fa'ala. Kalau fi'il madinya itu fa'ala, maka isim fa'ilnya ikut wazan fa'ilun. Ini semua baik muta'addi atau lazim. Kemudian yang fa'ula. Kalau wazan fa'ila tapi muta'addi, muta'addi itu berarti butuh pada maf'ul. Muta'addi, isim fa'ilnya juga ikut wazan fa'ilun. Nih keterangannya. Fa'ila yang muta'addi ikut wazan fa'ilun. Kalau fa'ila yang lazim, kalau fa'ila yang lazim berarti gak butuh pada maf'ul. Maka ikut wazan fa'ila, afalu, fa'lanu. Kemudian yang terakhir, kalau wazan fa'ula, kalau wazan fa'ula, maka isim fa'ilnya ikut fa'lun atau fa'ilun. Fa'lun atau fa'ilun. Fa'lun atau fa'ilun. Ini ringkasannya. Kalau tidak mengikuti wazan-wazan ini, maka kemungkinan besar adalah sama'i. Sama'i itu bisa terjadi sesuai dengan bahasa Arabnya. Jadi ringkasan dari isim fa'il, kalau wazan fa'ala, jadi fa'ala ini kan mencakup fa'ala yafulu, fa'ala yafalu, fa'ala yafilu. Semuanya itu pasti isim fa'ilnya fa'ilun. Kalau fa'ila, kalau tepatan muta'addi, fa'ilun. Kalau lazim, fa'lanu, af'ala, atau fa'ila. Kalau yang fa'ula, maka ikut wazan fa'lun atau fa'ilun. Ini coba dilihat di tasrifan, misalnya. Kalau fa'ala, pasti ikut wazan fa'ilun ini. Fa'ilun, nasirun, madun. Baik fa'ala yaqulu, fa'ilun. Fa'ala yaqilu, fa'ilun. Fa'ala yaqalu, fa'ilun. Kalau fa'ila,
Kalau muta'addi itu fa'ilun, alima ini kan muta'addi, mengetahui. Mengetahui itu kata kerja yang butuh pada maf'ul. Mengetahui apa? Ado ini juga. Juga ada yang ikut wazan. Kalau apa? Kalau fa'ilah yang lazim, maka bisa fa'ilun, bisa afalu, bisa fa'lanu. Contohnya ini kowiyun, fa'ilun, royyanu, fa'lanu. Ini ikut wazan fa'lanu, bariun, fa'ilun, atau af'ala. Athimun ini fa'ilun, ini yang fa'ila. Fa'ila yaf'alu atau fa'ila yaf'ilu. Oh, ini masuk yang lazim. Kalau wazan fa'ula itu wazannya ikut fa'lun atau fa'alun. Kalau wazan fa'ula maka isim fa'ilnya wazannya fa'lun atau fa'ilun. Fa'ula yaf'alu hasanun, fa'alun, dokhmun. Kalau ada yang model lain, contohnya junubun, sujaun, ini berarti samai. Wajihun, tawilun, adibun, ini yang umum. Itu adalah wazan dari isim fa'il. Kemudian yang berikutnya isim maf'ul. Isim maf'ul itu ada dua. Wazannya hanya maf'ulun sama fa'ilun. Ini gak ada kriteria khusus. Yang mana yang ikut wazan maf'ul, yang mana ikut wazan fa'ilun. Semuanya kembali ke apa namanya? Ke samanya, ke kamusnya. Jadi bisa wazan maf'ulun atau wazan fa'ilun untuk isim maf'ulnya. Cara melihatnya ke kamus. Contoh fa'ayafi'u, mafi'un. Itu contoh dari isim maf'ul. Jalasa, majlus, madrub, masrub. Ini semua isim maf'ul ikut wazan maf'ulun. Kalau ikut wazan fa'ilun adalah lafaz qatala. Isim maf'ulnya qatilun. Jadi dalam isim maf'ulnya, kalau qatilun itu orang yang membunuh, kalau qatilun itu orang yang dibunuh. Ini untuk isim maf'ul. Isim maf'ul ini adalah isim yang bermakna orang yang di objek, bermakna objek. Kalau isim fa'il subjek, isim maf'ul itu adalah objeknya, objeknya. Yang terakhir adalah sigot mubalaghah. Sigot mubalaghah isim yang bermakna sangat atau maha. Biasanya ini kalau di Quran itu banyak dalam Asmaul Husna. Itu kebanyakan ikut wazan sigot mubalaghah. Wazan-wazannya ada fa'alun, faulun, failun, failun, maf'alun. Ini contoh-contoh dari sigot mubalaghah. Alimun, alim. Jadi kalau alimun ini orang yang alim, kalau alimun itu orang yang sangat alim. Sobur yang maha alim. Sobir yang alim. Itu perbedaan isim fa'il dan sigot mubalaghah. Sampai sini ada pertanyaan. Silakan yang belum paham bisa ditanyakan. Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan malam hari ini. Semoga bisa dipaham. Kalau ada salah tetap dikoreksi ya. Yang belum mengerjakan tugas kemarin-kemarinnya bisa dikerjakan habis ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.